Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sehat semua. Ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Zusi, pimpin Iya, doanya, Bu. Nak. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum ini Ibu absen dulu ya. Sairi ada? Hadir, Bu. Ya, Solbia. Solbia Lagi Lagi izin keluar di ya? UKS, Bu. UKS, Lagi Bu, praktek, pusing. Bu, di UKS. Oh iya ya, Nak. Susilawati Belakang, Bu, tadi. WSC mungkin, Bu. ya. Teresia Ada, Bu. ada ya. Toto ada Lagi ya. keluar, Bu. Oh, keluar ya. Ulma ada. Firnalisi Hadir, Bu. Ya, Bu, hadir Ulma, Bu. ya. Susi ada ya. Doriana Bu, hadir, Bu. Hadir, Bu. ya. Dwiana Hadir, Bu. ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat kemarin kita terakhir belajar tentang apa? Materi apa? Yuk, tentang apa? Zusi tentang Cerita apa kemarin? pendek, Bu. Iya, tentang cerita pendek. Cerita pendek. Iya, kemarin sudah kita bahas tentang cerita pendek ya. Untuk hari ini, karena kemarin kita sudah membahas tentang cerita pendek, pasti sudah tahu, tapi nanti akan Ibu bahas ulang ya. Sebelum kita nanti Bu beri tugas ke kalian untuk menulis cerpen. Ya. Iya. Nah, sebelum Ibu menyampaikan atau menjelaskan pelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Ini. Oke, sebentar, Ibu screen dulu. Sudah terlihat? Sudah ada ya? Ya, Bu. Ya. Nah, di sini untuk kompetensi dasar ya, itu ada KD pengetahuan. KD pengetahuan yaitu 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Ya, pada KD keterampilan 4.9 mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Tujuan pembelajaran kita di sini yaitu satu, menjelaskan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang kedua, mengidentifikasi teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Yang ketiga, menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Dan yang keempat, menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Di sini ada pengertian cerpen, ya. Apa itu cerpen? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu cerpen? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Karya sastra yang bentuknya prosa, Bu. Namanya cerpen atau cerita pendek. Iya, ada yang lain? Apa? Cerita pendek, cerpen ya. Pasti kalian lebih sudah mengetahui ya apa itu cerpen karena pasti ada. Siapa yang hobi di sini membaca cerpen?
Pasti Saya, semuanya. Bu. Saya, Bu. Iya, Saya suka suka ya. baca cerpen. Iya, cerpen itu adalah cerpen pendek atau salah satu karya prosa ya yang berbentuk prosa. Ciri-ciri cerita pendek. Di sini ada ciri-ciri teks cerita pendek ya. Di sini ada satu, memiliki bentuk tulisan yang padat, singkat dan lebih pendek dibandingkan dengan novel. Yang kedua, tulisannya kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga, sumber cerita berasal dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman pribadi maupun orang lain. Yang keempat, penokohannya begitu sederhana, singkat, dan tak mendalam. 5, tidak melukiskan seluruh kehidupan pelaku karena mengangkat masalah tunggal. Keenam, tokoh dilukiskan mengalami konflik hingga dengan penyelesaian konflik tersebut. Selanjutnya, 7, cerpen habis dibaca sekali duduk dan hanya mengisahkan sesuatu yang berarti bagi si pelaku. Kedelapan, penggunaan kata sangat ekonomis dan mudah untuk dikenal oleh masyarakat. 9, meninggalkan kesan yang mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. Ke-10, menceritakan kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis, namun tak sampai menimbulkan perubahan nasib. Dan yang terakhir yaitu memiliki alur tunggal dan lurus. Itu ciri-ciri teks cerita pendek ya. Ada berapa tadi? Ada 11, Bu. 11 ya. Itu iya, ada 11. Untuk selanjutnya di sini ada unsur intrinsik cerita pendek ya, itu ada 7 ya. Ada tokoh dan penokohan, ada latar, tema, penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Coba siapa yang tahu apa itu tema? Ada yang masih Saya, ingat? Bu. Ya, coba Zusi. Tema adalah ide cerita, Bu. Iya, yang lainnya siapa lagi yang tahu tentang ada tokoh, latar, alur? Ayo. Apa itu Tokoh tokoh? pelaku, Bu. Pelakunya. Iya, pelaku ya. Pintar. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis tokoh ya, Nak. Jenis tokoh itu terbagi menjadi 4. Ada protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Protagonis itu adalah tokoh utama. Tokoh utama biasanya dia tokohnya itu kadang baik, Nak ya. Dia sifatnya kadang di dalam cerita itu dia selalu baik. Sedangkan antagonis, tokoh yang suka menentang tokoh utama. Nah, antagonis itu sering dia berupa seorang menjadi yang jahat ya, punya sifat jahat atau tidak baik. Sedangkan tritagonis itu adalah sebagai tokoh penengah dan figuran itu adalah tokoh sebagai hanya tokoh pelengkap. Terus di sini ada skemanya, plot cerita ya, alurnya atau strukturnya itu ada orientasi, ada komplikasi, ada rangkaian peristiwa dan resolusi. Coba dibacakan, siapa yang bisa membacakan? Apa itu orientasi? Saya, Bu. Iya, coba Firna. Ya, Bu. Orientasi adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, suasana perasaan, dan waktu pada cerita. Di bagian ini terjadi pengenalan karakter. Iya. Bu. Ya, coba yang lain baca komplikasi. Coba dibaca. Bu, Tere? ya, komplikasi. Iya. Komplikasi adalah cerita bergerak menuju konflik atau pertentangan yang salah atau puncak masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter, Bu. Iya. Yang lainnya tentang rangkaian peristiwa dan resolusi, ayo siapa yang bisa membacakan?
Saya Bu, rangkaian peristiwa dan resolusi. Iya, coba Zusi. Rangkaian peristiwa yaitu cerita berlanjut menuju peristiwa satu ke peristiwa yang lainnya. Dan Iya. untuk resolusi adalah solusi masalah berupa bagaimana pengarang mengakhiri cerita. Iya, jadi itu nak ya, skema plot cerita dalam kita membuat suatu cerpen itu harus melalui seperti skemanya, strukturnya, ada orientasi, komplikasi, rangkaian peristiwa, dan resolusi. Jadi ini langkah-langkah dalam kita membuat suatu cerpen. Kita harus tahu penentuan peristiwanya, menciptakan gambar visual latarnya, suasana perasaan, dan waktu pada cerita. Di bagian kan harus ada pengalaman karakter, ya, itu di bagian orientasi. Sedangkan di komplikasi, cerita bergerak menuju konflik. Maksudnya di sini dia ada konflik. Konflik itu adalah sebuah, di sini dicontohkan seperti pertengkaran yang salah atau ada masalah, ya, yang mempengaruhi latar waktu dan karakter, itu komplikasi. Setelah itu harus ada rangkaian peristiwa. Di sini pada rangkaian peristiwa itu peristiwa itu harus berlanjut menuju peristiwa satu ke peristiwa yang lainnya. Jadi saling berhubungan, ya. Yang terakhir resolusi atau solusi masalah, ya. Jadi pada cerita pendek itu ada komplikasi dan pasti ada resolusi atau solusi sebuah masalah, ya. Di sini dalam menentukan topik suatu cerpen, langkah-langkah yang perlu diperhatikan, ya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan sih ada 4. 1, membaca seluruh isi cerpen dengan seksama. Yang kedua, menandai setiap peristiwa dalam cerpen secara berurutan. Yang ketiga, menentukan topik kecil dari setiap urutan peristiwa yang telah ditandai. Keempat, menentukan tema sebagai topik besar dari cerpen tersebut. Ya. Nah, di sini ada struktur teks cerpen. Strukturnya ada 6, ya. 1 ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Bersama dengan seperti tadi yang Ibu jelaskan, ya nak ya. Bahwa Ya, Bu. abstrak itu sinopsis, orientasi pengenalan cerita, komplikasi puncak konflik, evolusinya komentar, ya, resolusi penyelesaian akhir atau penyelesaian masalah, dan koda komentar simpulan terhadap keseluruhan isi cerita. Di sini ada nilai-nilai kehidupan dalam cerpen juga, yaitu ada nilai moral, sosial, agama, nilai budaya, dan nilai pendidikan, ya. Di sini kalian baca pengertian-pengertiannya, itu sudah ada Ibu buat, ya. Tinggal kalian baca saja. Nilai moral ini ada nilai yang berkaitan dengan akhlak, ya. Sedangkan nilai sosial yang begini, Bu, nilai yang berkaitan dengan cara tokoh berinteraksi dengan orang lain atau masyarakat. Nilai agama apa? Nilai agama itu adalah nilai yang berkaitan dengan tuntutan agama dan kepercayaan, ya. Nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat di suatu daerah. Nilai pendidikan, nilai yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku dari buruk ke yang baik. Ya. Jadi itu nilai-nilai pada teks cerita pendek, nah ya, ada 5. Jadi kalian ingat, ya. Di sini materinya untuk yang terakhir ada langkah menulis teks cerpen, ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkah sini membaca teks cerita pendek secara utuh. Kalian baca dulu cerpen itu, ya. Terus menentukan nilai-nilai kehidupan. Di sini ada cara menentukan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek yang kalian baca. Terus memilih salah satu nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Nilai apa yang ada di situ pada cerita. Yang keempat, menulis cuplikan teks cerita pendek yang berisi salah satu nilai kehidupan yang telah dipilih. Yang terakhir, menyajikan hasil cuplikan teks cerita pendek yang telah dibuat. Nah, untuk yang sekarang Ibu bagi kelompoknya, ya. Ibu bagi kelompoknya di sini menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 ada Sairi, Solbia, Susilawati, Teresia, dan Toto Arianto.
Kelompok 2 ada Ulma, Firnalisi, Zusi, Doriana, dan Duiana. Tugas kalian ya, kalian buat cerita pendek secara berkelompok dengan perhatikan struktur tadi ya, strukturnya. Yang kedua, setelah selesai, perwakilan dari kelompok aja ya, karena waktu mungkin nanti tidak cukup nak ya. Jadi perwakilan satu kelompok saja. Silakan sajikan cerpen yang telah kalian tulis ya, yang sesuai dengan strukturnya tadi nak ya. Kalian tulis, kalian bacakan di depan kelas, di depan teman-teman kalian. Ayo untuk kelompok silahkan kalian buat temanya, silahkan kalian buat tema kehidupan, tema yang kalian di kehidupan kalian sendiri, bebas ya nak ya. Silahkan Ibu kasih waktu, silahkan kalian buat. Ada yang sudah? Saya Bu, sudah Bu. Oh, kelompok ya sudah ya. Kelompok yang lain juga. Sekarang Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil cerpennya ya di depan teman-temannya. Sesuai strukturnya ya. Ya Siapa Bu, yang saya Bu. Ya, coba Zusi. Saya mewakili kelompok menyampaikan cerita pendek yang kami susun, yang sudah kami tulis. Iya. Berdasarkan strukturnya, malam begitu cerah. Bagi anak muda tentunya akan menghabiskan waktu untuk pergi keluar. Namun tidak dengan Ani. Dia menghabiskan malam minggu yang cerah untuk belajar karena keesokan harinya ada UAS. Tak selang berapa lama terdengar suara telepon. Ternyata dari Lia. Ia ingin mengajak Ani untuk bermain di luar. Namun Ani menolak untuk diajak sebab ia lebih memilih untuk belajar di rumah. Keesokan harinya Ani bertemu Lia di sekolah. Lia mengatakan bahwa Ani pasti akan menyesal karena ia tidak ikut tadi malam untuk melihat konser. UAS pun dimulai. Ketika Ani dengan penuh semangat mengerjakan soal, Lia di pojokan kebingungan menoleh sana-sini untuk mencari jawaban. Ia seperti ikan kena tuba. Itulah akibat ia tidak belajar sama sekali. Itu Ibu, cerpen dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Itu cerpen yang sudah kawan kalian bacakan itu sudah sesuai ya, nah ya, dia strukturnya, dia perhatikan strukturnya tadi apa saja? Coba Zusi. Ada orientasi Bu. Terus ada bagian komplikasi. Iya. Ada rangkaian dari peristiwa itu Bu dan resolusinya. Oh iya, ya. Jadi itu untuk contoh kalian kelompok yang lainnya ya. Kelompok yang lainnya sebagai contoh yang dibuat oleh kawan kalian, teman kalian Zusi, nah ya. Jadi untuk tugas kalian di rumah, karena untuk membuat cerpen itu kalau per kelompok sepertinya ini nak ya. Jadi Ibu pengen kalian membuat cerpen itu
individu, kalian buat sendiri-sendiri ya, yang nanti akan Ibu nilai. Tapi Ibu tentukan temanya ya. Nah, untuk tugas di rumah, kalian pilih salah satu gambar ya. Gambar yang Ibu cantumkan di sini ada gambar tentang virus ya, virus COVID-19 yang sekarang lagi ini di negara-negara kita ya. Nah, yang kedua di sini ada pemandangan pedesaan. Nah, kalian pilih salah satu gambar di sini, lalu buat cerpen yang berdasarkan struktur sama yang seperti yang dicontohkan teman kalian tadi. Ya, kalian buat di rumah. Untuk pertemuan berikutnya nanti silakan dikumpul. Nanti Ibu minta setiap anak untuk membacakan di depan teman-temannya nanti hasil dari cerita yang dibuat ya. Ya, Ngerti, Bu. anak-anak? Ya, ada Ya, yang Bu. belum jelas? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Sudah jelas, Bu. Jelas, Nah, Bu. iya. Coba Ibu minta perwakilan ya, ayo kesimpulan materi kita hari ini. Apa? Sudah belajar struktur cerpen, Bu. Iya, struktur cerpen. Coba dibacakan kesimpulannya, Nak. Yang pertama abstrak, Bu, itu sinopsis. Kemudian bagian orientasi, pengenalan cerita, bagian komunikasi, puncak masalah atau konfliknya, bagian evolusi berupa komentar, bagian resolusi penyelesaian akhir, dan yang terakhir ada koda, Bu, komentar simpulan terhadap keseluruhan isi cerita. Iya, itu Nak ya untuk kesimpulan dari kita hari ini yaitu struktur dalam penulisan teks cerpen ya. Jadi untuk minggu depan kita masih membahas ini yaitu tentang menulis cerpen ya. Lanjutannya tugas silakan dikerjakan di rumah, lalu minggu depan silakan kalian sajikan di depan kawan-kawan kalian ya. Mungkin karena waktu Nak ya udah habis, jadi cukup sampai di sini dulu materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita melafazkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke Ibu tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.